Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alef Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah, Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, Tante. Ya, adik-adik saat ini kita akan mulai ibadah anak. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Yuk tangannya semuanya ditengadahkan. Tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu ya Bapak akan memuji, memuliakan Kau ya Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh. Kiranya Bapak Yahweh menyertai kami semua. Amin. Kau mengurapi kami semua ya Amin. Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami siap untuk memuji, memuliakan Kau. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Ya, Hanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amin. Haleluya. Yuk kita mau Shema Israel ya. Tutup matanya. Kita mau Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak ya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Ya. Yuk kita mau memuji Bapak Yahweh sama-sama. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan dulu ya. Siap. Ya, siap. Anak monyet di atas pohon ya. Nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Yahweh di dalam kehilan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Yahweh. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Yahweh di dalam kehilan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah,
Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Yahweh. Sekali lagi ya, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Yahweh di dalam kehilah. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Yahweh, panjang sabar itu anak Yahweh, panjang sabar itu anak Yahweh. Haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh, adik-adik Haleluya. semua. Ya, tetap bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyikan pujian biarpun gunung-gunung beranjak dengan gerakan ya Tante. Siap. Oke. Yuk tepuk tangan dulu yuk semuanya yuk. Goyangkan kaki kalian ke kanan dan ke kiri ya. Yuk semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Yahweh yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Yahweh yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Yahweh yang mengasihiku. Demikianlah firman Yahweh yang mengasihiku. Demikianlah firman Yahweh yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Bapak Yahweh. Adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menyertai kami semua Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun kami yang di rumah. Engkau menyertai kami, biarlah firman yang disampaikan itu bisa kami lakukan dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau juga menyertai Tuhan Tante yang akan menyampaikan firman, Engkau mengurapi dengan urapan-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Bishop Adonai Yeshua Masiah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Maria ya. Nah,
tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sudah siap ya? Nah, adik-adik duduk yang manis, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, oke? Yuk, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih caranya menyembah atau menyenangkan Bapak Yahweh. Nah, sebelumnya kalian mau tanya nih, apa sih yang membuat adik-adik senang? Apakah ketika adik-adik punya banyak waktu untuk bisa bermain dengan teman-teman, atau ketika adik-adik punya mainan yang banyak, atau apapun apa itu? Nah, pasti kita punya jawaban masing-masing ya, dan kita pasti ada cara yang atau ada hal yang membuat kita senang. Lalu apa sih yang membuat Bapak Yahweh senang itu? Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang membuat Bapak Yahweh merasa disenangkan? Nah, coba nih adik-adik perhatiin ya. Ketika kamu ngomong gini, kamu hebat, kamu baik hati, kamu jagoan, kamu pemenang. Nah, ketika dengar kata-kata itu, kira-kira adik-adik senang atau sedih? Nah, pasti senang ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu senang ketika kita memujinya, ketika kita menyembahnya, ketika kita menyanjung Bapak Yahweh. Menyanjung Bapak Yahweh itu artinya kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata pujian, kata-kata ucapan syukur. Lalu bagaimana sih caranya menyenangkan atau menyembah Bapak Yahweh yang benar itu? Nah, kita mau sama-sama belajar dari kisah berikut ini ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang pergi bersama dengan murid-muridnya. Nah, dari kisah kita mau belajar dari kisah ini adik-adik ya. Beberapa waktu setelah Paskah, Yesus dan murid-muridnya kembali ke Galilea. Mereka melewati Samaria dan di dekat kota Sikar, Yesus berhenti di sumur Yakub. Dia istirahat di situ dan murid-muridnya pergi kota untuk membeli makan. Nah, ketika Yesus sedang beristirahat di sumur, tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang datang untuk mengambil air minum dari sumur itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Bolehkah saya meminta minum?" Lalu perempuan Samaria itu berkata, "Kenapa Tuhan mau berbicara kepada saya? Saya ini orang Samaria, sedangkan Tuhan adalah orang Yahudi." Biasanya orang Yahudi tidak mau berbicara kepada orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan meminta minum daripadaku dan aku akan memberikan minum kepadamu. Aku akan memberikan air kehidupan." Lalu wanita itu bertanya, "Maksudnya, kan Tuhan tidak punya timba untuk mengambil air?" Lalu Yesus menjawab, "Orang yang minum daripadaku tidak akan pernah haus lagi." Lalu perempuan Samaria itu berkata, "Berilah air itu kepadaku." Dan Yesus berkata, "Ajak suamimu ke sini." Dan perempuan itu menjawab, "Saya tidak punya suami." Lalu Yesus berkata, "Memang kamu sudah 5 kali menikah dan sekarang kamu tinggal dengan orang yang bukan suamimu." Lalu perempuan itu berkata, "Pastilah bahwa Tuhan ini adalah seorang nabi." Lalu perempuan itu bertanya, "Orang Samaria percaya beribadah kepada Tuhan itu harus di gunung, sedangkan orang Yerusalem, orang Israel, orang Yahudi percaya bahwa beribadah itu harus di kota Yerusalem. Ketika Mesias datang nanti, saya yakin dan percaya bahwa Dia akan mengajari kita cara ibadah yang benar." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Akulah Mesias." Setelah mendengar kata-kata itu, perempuan ini cepat-cepat pulang ke kotanya, ke kota Samaria, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia telah bertemu dengan Mesias, dan Mesias tahu segala hal tentang dirinya. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang dan mengajak Yesus tinggal di kota Samaria, dan Yesus tinggal di kota Samaria selama 2 hari dan berkhotbah di sana. Dan ketika Yesus mengajar dan berkhotbah di sana, banyak orang-orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita sama-sama belajar ya, bahwa tadi dikatakan
perempuan Samaria ini bertanya kepada Yesua gitu ya. Ada dua perbedaan cara beribadah gitu ya. Orang Samaria beribadah di gunung, sedangkan orang Yahudi menganggap bahwa beribadah yang benar adalah beribadah di Yerusalem, bukan di gunung gitu ya. Nah, Yesua berkata, di mana tempat beribadah itu tidaklah bukan merupakan hal yang utama, tapi hal yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, hati yang baik, hati yang benar gitu ya. Nah, tadi perempuan Samaria bilang ketika Mesias datang, Mesias akan mengajarkan kepada kita cara beribadah yang baik dan benar. Siapa sih Mesias itu? Mesias adalah Yesua, Mesias itu sendiri ya. Nah, kita mau belajar nih sama-sama seperti apa sih cara menyembah Bapa Yahweh yang benar, seperti apa sih cara beribadah yang benar menurut Yesua gitu ya. Nah, kalau adik-adik baca, kita mau baca di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan, namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa menyembah yang benar, menyembah yang baik itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri, makanya kita harus bisa mempraktekannya gitu ya. Gimana sih, apa sih maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Kalau berbicara tentang roh itu kan berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya apa? Ketika kita menyembah Bapa Yahweh, ya yang kita lakukan bukan untuk biar dilihat orang atau untuk kesombongan kita gitu ya. Ini loh aku bisa menyembah Bapa Yahweh, aku bisa beribadah dengan baik. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Beribadah dan berdoa yang baik adalah ketika kita motivasi utama kita, tujuan utama kita adalah untuk menyenangkan Bapa Yahweh, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Yesua pernah mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa ketika kita berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar kita dan kita menutup pintu, kemudian kita berdoa di dalam ketersembunyian, karena Bapa kita juga ada di tempat yang ada di Syamayim gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Bapa Yahweh itu bukan untuk dilihat orang, tidak harus di tengah-tengah jalan gitu ya berdoa menyembah Bapa Yahweh gitu enggak, tapi bisa juga dilakukan ketika adik-adik di rumah gitu ya, ketika berdoa gitu ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan hati yang tulus, itulah penyembahan yang benar. Nah, intinya ketika kita menyembah Bapa Yahweh itu kita harus melakukannya dengan motivasi atau tujuan yang baik untuk kemuliaan Bapa Yahweh, untuk menyenangkan Bapa Yahweh. Nah, menyembah Tuhan itu bukan harus dengan kata-kata yang panjang, kata-kata yang rumit gitu ya, berdoa dengan panjang banget gitu ya kata-katanya, tapi bisa juga dengan Bapa Yahweh itu lebih senang kalau kita tuh pakai bahasa kita sendiri gitu ya adik-adik. Walaupun mungkin nggak bisa berdoa yang panjang-panjang, nggak apa-apa, misalnya bangun pagi nih ya, bilang kalau Bapa Yahweh itu baik, terima kasih untuk kebaikannya Bapa Yahweh gitu ya, itu Bapa Yahweh sudah disenangkan. Karena apa? Karena kita tulus mengucapkannya. Jadi ketika berdoa pun adik-adik nggak usah yang panjang-panjang gitu ya, nggak perlu harus yang pakai kata-kata yang rumit yang panjang gitu, tapi Bapa Yahweh itu kan tahu isi hati kita gitu ya. Jadi kita ucapkan aja apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita utarakan kepada Bapa Yahweh, pasti Bapa Yahweh mendengarnya karena Dia yang Maha Tahu gitu ya. Nah, inti dari semua ini adik-adik, kita juga harus mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati dan kekuatan kita gitu ya. Nah, seperti hukum yang terutama dan yang utama, di mana dikatakan bahwa kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapa Yahweh ingin
kita menyembah dia itu nggak setengah-setengah. Cuman pas waktu kepengen aja kita baru menyembah Yahweh, ketika kita butuh kita baru menyembah Yahweh, tapi kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Bapa Yahweh seutuhnya. Semuanya kita harus persembahkan kepada Bapa Yahweh untuk hormat kemuliaan namanya. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar seperti apa sih cara menyembah yang benar. Cara menyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa Yahweh itu tidak harus dengan kata-kata yang panjang, kata-kata yang rumit, tapi juga apapun yang kita ucapkan dengan tulus hati, pasti Bapa Yahweh disenangkan. Dan menyembah Bapa Yahweh itu bukan untuk dilihat sama orang, tapi kita tujukan penyembahan kita hanya untuk Bapa Yahweh gitu ya. Dan menyembah Bapa Yahweh bukan untuk kesombongan, tapi ketika kita menyembah Bapa Yahweh itu harus untuk supaya kita menyenangkan Yahweh gitu ya adik-adik ya. Firman kita hari ini untuk ayat emasnya kita ada di Markus 12 ayat yang ke-30 yang berbunyi, dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Tolong sekali lagi ya, Markus 12 ayat 30, dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang utama. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Bapa Yahweh, kita juga sudah belajar firman Bapa Yahweh, dan kita juga sudah sama-sama baca ayat emas kita. Nah, sekarang biasanya kita mau menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata kita tengadahkan tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh kalau Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Nah, terima kasih juga Bapa buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang baik, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Engkau yang terus melindungi dan menjaga kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Jadikanlah kami anak-anak-Mu berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, ini hidup kami Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati.